itu lacunaris, tapi kalau titik-titik tadi itu adalah follicularis. Jadi itu bentuk dari detritusnya aja. Nah, tata laksana nanti kalau untuk yang akut itu kita bisa kasih amoxicillin. Nah, setelah itu nanti bisa dipertimbangkan untuk tonsilektomi kalau pertama dia eksaserbasi lebih dari 3 kali per tahun atau sudah menyebabkan terjadinya obstructive sleep apnea begitu. Terus ada lagi namanya difteri. Difteri itu disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Nah, biasanya itu menginfeksi pada anak-anak yang tidak diimunisasi lengkap dan dia itu mengeluarkan eksotoksin. Nah, eksotoksin itu nanti bakal bikin pseudomembran yang mudah berdarah dan nanti pada pewarnaan gram akan didapatkan gambaran club shape. Lalu nanti bakteria itu tersusun bisa seperti pagar atau palisade atau ada juga yang bilang susunannya itu seperti huruf Cina. Nah, tata laksana isolasi pasien. Habis itu berikan dia ADS, anti-difteri serum. Jadi isinya itu adalah imunoglobulin yang dapat mengikat si eksotoksin tadi. Nah, biasanya ngasihnya itu tergantung ketemu pseudomembrannya di mana. Kalau ketemunya di hidung, kasihnya 20.000 unit. Di tonsil atau di laring atau di faring kasihnya 40.000 unit. Lalu kalau misalkan kombinasi tempat-tempat tadi, misalnya tonsil faring, tonsil laring, hidung tonsil, berarti kita ngasihnya 80.000. Terus kalau misalkan dia ada bull neck, jadi KGB lehernya membesar, atau dia udah telat dibawa ke rumah sakitnya alias sudah lebih dari 3 hari, maka diberikan 80-100.000. Habis itu kasih penicillin prokain untuk bakteri Corynebacteriumnya ini. Biasanya 50.000-100.000 per kilo per hari. Nah, kalau misalkan alergi, alternatif dari penicillin itu biasanya adalah erythromycin. Nah, itu untuk difteri. Terus ada epiglottitis. Kalau epiglottitis ini adalah peradangan pada epiglottis yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenza. Nah, Haemophilus influenza ini nanti tandanya adalah karena dia bikin epiglottisnya bengkak, bakal terdengar stridor, inspirasi, dan anaknya itu akan berusaha untuk mempertahankan agar jalan napasnya tetap terbuka. Nah, dengan tangannya menopang tubuhnya seperti ini, atau yang dikenal dengan nama tripod sign. Tripod, jadi tangannya nopang badannya. Nah, nanti pada pemeriksaan ronsen akan ditemukan gambaran follicular sign atau disebut juga dengan thumb print sign. Nah, jadi seperti jempol, bengkak. Harus kan epiglottis itu tipis ya, tapi ini jadi bengkak. Nah, itu bisa menyumbat saluran nafas. Tata laksananya, ceftriaxone, kemudian bisa dikombin dengan vancomycin. KNF, karsinoma nasofaring. Biasanya keganasan yang berasal dari fossa Rosenmuller. Nah, ini penyebabnya bisa karena infeksi Epstein-Barr, atau bisa juga faktor risikonya adalah keseringan atau punya kebiasaan makan ikan asin. Nah, karena dia nanti bakal membesar, dia bisa memberikan gejala pada hidung, gejala pada mata, dan gejala pada tenggorokan. Nah, nanti kalau dia itu menekan serabut saraf simpatik, bisa menyebabkan terjadinya Horner syndrome. Jadi Horner syndrome itu nanti pasiennya bakal ptosis matanya, kemudian nanti bakal miosis, dan terjadi anhidrosis. Nah, nanti pemeriksaan biasanya dengan rinoskopi posterior untuk mencari masanya tadi. Gold standar pemeriksaan adalah dengan biopsi. Tata laksana nanti dioperasi. Dan yang terakhir ada namanya angiofibroma nasofaring tipe juvenile. Nah, biasanya ini terjadi ada benjolan di anak-anak yang gampang berdarah. Dan kalau kita rinoskopi nanti posterior dapat kelihatan benjolannya. Nah, tapi kalau untuk angiofibroma nasofaring ini, karena dia gampang berdarah, maka pemeriksaannya itu nanti CT scan dulu untuk melihat benjolannya itu luasnya sampai mana, kemudian dilakukan angiografi. Nah, angiografi ini gunanya adalah untuk mengetahui feeding vesselnya siapa. Feeding vessel itu artinya yang memberikan darah ke angiofibroma itu pembuluh darah yang mana. Jadi nanti kalau kita mau operasi, kita bisa sumbat pembuluh darah tadi, sehingga kita bisa angkat tumornya tanpa ada perdarahan yang banyak. Jadi dan tata laksana operasi. Jadi biopsi itu kita lakukan biasanya post operasi. Jadi bukan sebelum operasi.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?